Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di ngobrol horor. Di sini masih bersama Bro Ayung dan ya, tujuannya nggak bukan mau cerita kan? Nggak ngopi ngerokok doang nggak kan? Iya, itu man sembari. Soalnya harusnya enggak ding ini emang hari kerja ya, masih hari kerja ya. Iya. Ya udah langsung aja Bro Ayung, gua agak sedikit capek hari ini gitu. Habis olahraga tadi pagi. Baik. Udah. Ya dengar beliau habis mainan itu. Ya udah nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Nggak usah. Katanya Itu nanti dibahas. kirainnya manjang-manjangin durasi gitu. Oh iya betul. Enggak. Ya skip aja yang kayak tadi. Mending buat cerita lu aja, karena kan biasanya lu durasinya lumayan panjang kayak gitu kan. Kayak gitu aja. Oke, terima kasih Mas Ram atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Aku mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Jumpa lagi dengan kami, pria-pria ini yang biasa aja. Yang biasa aja. Ya, di ngobrolin horor yang nyatanya biasanya nggak horor-horor Nggak banget. horor banget. Makanya kita minta kebijaksanaan gitu, kerelaan dari kawan-kawan semuanya untuk ya diserem-seremin sendiri gitu ya. Kalau nggak seremnya diserem-seremin sendiri biar ya Jadi orang serem lah gitu. ngomong ser dan lain-lain. Ya ngomonglah sama keluarga. Ada channel yang horor banget. Horor loh. banget, paling horor. Sehoror-horornya gitu. Iya. Paling horor ya gitu sih. Jadi gimana Bro Ayung? Jadi ada kisah apa Ada nih? kisah yang jelas ini kita akan lari ke. Bentar nih, sorry ya kalau ada suara anak kecil ya, anak tetangga ada yang nangis dari tadi udah. Oh iya, mungkin dia belum itu Bi. Belum nenen udah. Tahu ya Bi. Gue tahu nenen pikiran lu gue Oke. bisa nebak gitu ya. Ini kita mau lari ke gunung Bi. Oke. Kita lari ke gunung, jadi deskripsinya di sana, ceritanya, settingannya di sana begitu. Sebut saja ini adalah kisah dari tetangganya orang yang mau dikisahkan ya. Kisah dari Yuwati, namanya Yuwati. Itu yang mengalami Yuwati itu yang mengalami atau yang mengisahkan? Mengisahkan. Yang mengisahkan itu Yuwati. Yuwati ya manggil Yu karena belum terlalu tua ya, sekitar 40 atau kurang lah begitu. Dia warga desa di gunung sana, di kaki gunung sana. Hari-harinya Yuwati nggak terlalu penting ya. Yang pasti dia ibu rumah tangga begitu. Makanya dia ceritakan karena waktu luangnya banyak. Iya. Ya siapa tahu ibu pejabat gitu kan. Iya, ibu lurah begitu ya. Lurah, Nah ini mau mengisahkan kisahnya Nini Wartem, Bi. Wartem itu siapa lagi? Nini Wartem tetangganya lagi. Tetangga. Bi. Nini Wartem. Jadi dia itu Nini Wartem adalah seorang nenek-nenek tentunya. Itu usianya 80 sekian, 86 atau ya. 85. Tapi dia masih tentu nggak packaging, udah nggak packaging lagi. Tapi untuk seusia itu dia itu masih sangat bugar, bahkan itu nggak bungkuk Bi. Kalau orang sini ngomongnya masih ladak, masih, pokoknya sepak terjangnya masih dia banget gitu, lincah gitu ya. Dan dia juga seolah-olah dalam mindsetnya dia, caranya dia itu masih muda gitu. Berarti Nelly, nenek lincah. Ya, oke Nelly. Nah, Nini Wartem seperti itu. Apa aja kan karena dia itu seorang janda dan katanya pernah punya anak. Tapi sejauh siapa Mbak Wati ada di situ, dia jadi mantunya orang sana dan dengar-dengar dari tetangga katanya anaknya udah nggak pernah pulang. Itu pun satu-satunya Bi. Itu laki-laki tapi nggak pernah pulang. Jadi praktis nenek Anaknya Wartem itu pasti namanya Toyib. iya, itu Bang Toyib kan kisahnya dari Iya, itu. benar. Berawal dari situ ya kawan-kawan. Jadi Bang Toyib itu dari sini. Sorry. Nah, itu tadi nenek Wartem itu tinggal sendirian karena memang ditinggal suami. Enggak sih. Kalau kata kisahnya dia itu pernah menikah sampai 8 kali, Bi. Tapi yang unik suaminya selalu meninggal. Maksudnya berapa tahun meninggal, berapa tahun meninggal. Ada istilahnya bau lawean. Oh, udah seperti itu. Aku mungkin akan nyambung ke tadi ya. Tapi aku nggak ngerti istilah tadi. Oh, itu mungkin dia ada toh begini-begini atau apa. Enggak. Kok enggak? Ya emang yang dinikahi kalau di waktu dia kan pertama menikah terus suaminya meninggal itu usianya masih muda 35 tahun. Itu nikahnya sama aki-aki, Bi.
Nah nanti dia menikah lagi ya sama orang tua juga. Jadi ya Itu udah, meninggal umur gitu. meninggal umur, banyak kan seperti itu. Tapi apa cara dia pembawaannya hari-hari itu yo lenjeh, yo pokoknya bergas, orang-orang yang tadi kayak apa lincah begitu ya Bi. Bahkan sampai saat sebelum kisah horor yang dialami tadi Nini Wartem pun masih sempat-sempatnya dia itu sebelum berangkat ke sawah itu nggodain anak-anak yang baru baru pulang ini Bi, baru pulang dari rantau kan hari-hari Lebaran sih. Cowok gitu. Iya masih ngeledekin kayak gitu. Bujang-bujang masih kayak gitu. Bujang-bujang sini gagah-gagah nemen ya kayak gitu. Bi masih godong-godain. Ini apa sih kayak gitu. Alah kau ngerti apa kayak gitu masih Bi. Jadi suaranya masih kencang, masih energik dan dia merasa masih cantik seperti itu. Padahal kalau yang diledekin sih angel gitu kan, udah angel seperti tapi dia masih ini sedangkan kerjaan hari-hari karena dia nggak ada suami, saudaranya pun ada tapi jauh di desa seberang, itu pun ya di bawah karena dia di atas begitu ya di bukit tadi itu jarang sekali menjambangi tempatnya kecuali hari Lebaran dan hari-harinya dia pokoknya ngebantuin apa aja. Kadang ke kebun, dia nggak punya kebun sendiri, yang nguli ngambilin melinjo, ngambilin apa namanya mengutin apa aja yang ada di kebun Ya, misalnya sumber daya jengkol alam dan yang ada di lain-lain. situ ya. Ya, kalau ke sawah dia ikutin nyabutin rumput, nandur seperti itu. Ya kalau kadang-kadang juga ikut bantuin masak. Kalau enggak ya buat tua-tua kayak gitu. Buat tua-tua tuh apa Ya maksudnya? buat tua-tua gini. Ngisi waktu maksudnya. Ngisi waktu. Enggak, kalau misalnya ada acara tertentu, misalnya Oh, pernikahan ada ini, dipanggilin yang sesepuh gitu ya. itu yang paling tua, dia pasti dapat job itu banyak karena paling tua sendiri. Jadi yang nuani itu dia dan speakingnya itu bagus. Kalau ya pengalaman kali ya. Misalnya ini ada orang nikahan, ini dari pihak sini. Setelah ustadznya ngomong, itu nggak dipersilakan juga. Iki anu loh, iki putu melune iki kayak gitu. Jadi ladak tapi memang benar ngomongnya benar makanya dipakai. Itu biasanya kan dapat beras, dapat macam-macam seperti itu. Nah, itu pun dari hasil dari kebun, dari yang lain-lain, dia nggak pernah maksudnya ini untuk buat numpuk-numpuk harta, buat dia buat apa? Pasti dikasih tangga lagi kayak gitu, terutama anak-anak kecil yang lewat siapa nangis, ki nggo tuku jajan, iki nggo iki kasih ibumu buat beli beras seperti itu. Karena dia disukai sama orang-orang kampung begitu loh. Tapi yang kurang paling disukai mungkin bawaannya tadi. Yang nggak tahu ya kenapa dia itu sering menikah, dia itu seneng banget nggodain cowok gitu loh. Itu nggak siapa aja, suaminya tetangga kayak siapa, dia merasanya cantik gitu loh, merasanya masih indah dipandang seperti itu. Terus dilalai ada juga yang memang ketarik gitu loh, nggak tahu memang aura kecantikan inner beauty atau apa. Mungkin seperti itu ya. Iya, apa merasa nyaman diperhatikan gitu kadang-kadang Merasa disayang. Iya lelaki muda ada sering pertengkaran misalnya ke sawah, ada berantem laki bini itu suami istri. Perkaranya kirain apa masalah anak atau ternyata ini Wartem jadi kegoda sama itu kan angel maksudnya nggak enak didengerin gitu loh. Itu benar-benar bunga desa. Iya pesonanya seperti itu setua itu aku bayanginnya dikala dia itu di usia 18-16 itu seperti apa. Dan memang karena memang aku juga ada saudara di sana banyak ya pernah lihat sosok itu, dia itu tinggi orangnya enggak maksudnya kalau kulitnya jenis kulitnya ya bersih begitu ya walaupun tua tapi nggak hitam gitu. Maksudnya itu siapa? Nini Wartem. Oh, Nini Wartem. Tapi aku nggak suka, nggak sampai jatuh hati nggak Pi. Siapa tahu lu jadi simpenannya gitu. Bisa jadi kalau aku berlama-lama di situ. Terus akhirnya nah ini kita akan ngobrolin horor tentunya ya. Nah itu suatu ketika Nini Wartem itu memang lagi ada job. Nah, karena waktu itu habis panen belum lama panen padi gitu ya. Nah, di daerah pegunungan kan padinya masih sengketan, masih sistem terasering seperti itu. Itu untuk nini yang sepuh seperti itu sebenarnya udah nggak dilibatkan di pertanian. Tapi karena memang badannya, fisiknya memang kuat, dia masih terjun, masih bisa manggul gabah walaupun nggak penuh-penuh banget, itu masih terjun. Nah ini udah wayahnya, udah masanya nandur kembali, nanam kembali, tapi kan padi udah setengah ya umur 20 hari gitu ya. Itu banyak rumput-rumputnya harus dibersihin. Itu namanya apa ya?
Ya, Matun kalau nggak Iya. salah di sini Matun. Itu sama 6 orang yang lain berarti orang yang ditunjuk buat nggarap pesawat tadi ya, buat Matun tadi. Tapi sorry. Yang lain itu muda, yang lain yang usianya paling mentok 50 berapa itu yang paling menonjol, yang bukan menonjol ya udah krempeng ya. Maksudnya yang paling tua sendiri itu Nyi Wartem. Wartem. Itu apa ya, yang lain kan ngomongnya gini, nih udah nggak usah gugup-gugup, masih terlalu pagi. Alah, apa-apa ya pagi, kudu pagi. Wong nanti kalah sama ayam aja udah jalan dari jam berapa? Ayo cepetan, kita jalan, kita ke sawah nanti nih masih nungguin yang lain. Si Roh belum datang, ini belum datang, tapi dia udah pengen banget ke sawah, katanya buru-buru. Nanti habis ini ada kerjaan lain mau ke kebun. Tapi emang minum dulu Bi. Silakan minum dulu. Keris Bi, Malang begini. Terus. Nah itu memang bukan karena memang alasannya dia nanti mau ada kerjaan lain, tapi emang modelnya kayak gitu, gugup-gugupin kalau kayak gitu. Gemrungsung, Ngiplek, ada kayak gitu Bi. Nah, di sini ada istilah gemrungsung, ngiplek, terus yang lain-lainnya. Pokoknya kalau mau misalnya jalan nilikin orang ke rumah sakit pun dia buru-buruin gitu ya, bikin rungsang begitu ya. Nah itu hari itu juga seperti itu, tapi karena memang udah tahu lagunya Nini Wartem tadi, mereka tetap nyantai. Bocah mau nih cepet-cepet, suruh cepet-cepet, malah pada ada yang sarapan dulu, ada yang apa, orang tinggal di bawah aja nanti makan di sana gitu kan, dalam bahasa Jawa tentunya ya. Tapi ya akhirnya mereka kumpul, mereka jalan Bi. Nah ini karena memang ketemunya sawah kan terasering sengketan begitu, ketemunya tuh jauh, misalnya dari sini nih, bukit dari sini itu harus turun sawahnya ketemunya kesini lah, belok letter L, daripada lewatnya kejauhan terus turun itu kan nyapain lewatnya desa, muter tapi harus naik Bi. Naik baru nanti turun sekali udah ketemu sawah tadi yang nggak jauh begitu ya. Akhirnya mereka juga mikir ini pasti naik di jalan setapak, kebun-kebun begitu ya, ada kebun-kebun gede ya, tanaman palawija begitu, udah ngelirikkan Nini Wartem semua. Itu marah Bi, apa? Karena saya tua, kayak saya tua begini, tua udah krempeng, nggak kuat, ayo lomba sama aku, ayo lomba jalan begitu Bi. Tapi wis diladeni dan bareng katanya seperti itu langsung mungkin tersinggung atau apa. Mereka jalan kan berduyun-duyun jalan bareng begitu ya, sambil bawa alat-alat yang buat Matun tadi buat bersihin, itu ladak di depan sendiri Nini Wartem. Nah itu jalan terus sambil mereka ngerumpi, sekali-kali Nini Wartem seolah-olah berhenti gitu nengok ke belakang kayak gini, bisa ayo aja kesuwen loh, aku aja yang udah tua gitu. Iya aku yang tua udah sekuat ini, kamu kok ngampleh, pada jalannya kok pelan. Nah terus jalan itu kan nggak lurus, ada beberapa pengkolan. Nah di pengkolan terakhir saat ya satu turunan lagi ini yang turun mau ke sawah, justru di situ mereka kehilangan Nini Wartem Bi. Tuh Wartem kemana? Karena mereka itu kadang-kadang ya jelek, nggak suka sama sifatnya yang tadi kemperungsung terus ngodain suami-suami orang gitu ya. Kadang-kadang nggak dipanggil Nini lagi, nggak ada hormat-hormatnya gitu. Wartem endi katanya. Hilang pangan belis. Ono sing doyan katanya begitu. Apa ada yang doyan udah seperti itu. Alah sembuh. Apa udah nyampe sawah duluan ya? Itu dicari sebentar di situ kan ada rumah penduduk juga. Yuk Wartem mampir. Nah ini Wartem nggak ada. Emang bareng. Aku nggak ngeliat gitu. Akhirnya karena semakin siang kan mereka akhirnya ke sawah begitu Bi. Mereka ke sawah, ngerumpi di sawah juga sambil kerja. Ada tukang ya para lelaki yang macul dan lain-lain itu. Mereka semakin khawatir, kok semakin siang terus ada orang yang baru datang dari kampung turun ke sawah, katanya di kampung juga ngeliat ini Wartem gitu. Jadi hilang, bisa dikatakan seperti itu. Nah ini kita masuk ke Nini Wartem sendiri ya. Yang dialami Nini Wartem katanya kan dia setelah berapa hari itu kan ketemu. Oh itu sempat ngilang beberapa hari. Ada 2 hari. Bro sebentar, ini ada dari Jogja ya, oleh-oleh dari Jogja ini wedang jahe serai
Ini iklan sebentar nggak apa-apa lah ya. Ada Gingeromatic, minuman serbuk wedang jahe serai bumbu. Oh, ini baru lagi, Bi. Ini kemasan baru katanya. Ini bukan coklat. Ini lagi gue cobain. Ini gelas pertama dan enak, anget, bikin anget ya. Mungkin kawan-kawan nanti kalau misal pengen tahu, kemarin kita nyobain, udah nyobain yang coklat kan, yang coklat Bro Ayung udah. Berarti situ ini yang baru ini. Ini yang baru, ini yang jahe serainya. Ini jahe serai itu kayak beneran wedang jahe aja kayak gitu dan. Berarti ada berapa varian gitu ya? Iya, ada yang coklat, ada yang serai gitu. Ini yang serai yang di depan, ini yang di belakang yang coklat. Nanti kawan-kawan misal pengen tahu gitu atau penasaran ya bisa dicek lah di deskripsi video gitu ya. Kayak gitu. Terima kasih Mbak Monica di Jogja yang udah ngasih sesuatu gitu buat kita-kita. Oke, lanjut Bro Ayung. Sorry ya iklan dulu tadi nggak apa-apa. Ini iklan gratis ya. Ini untuk UMKM. Kita support penuh baik di Lapak Horor maupun di Ngobor itu kita support penuh gratis, nggak berbayar kayak gitu. Ya, ini kembali lagi ke Nini Wartem. Ini di sisi Nini Wartemnya. Nanti kejadian seperti apa, saya tak ceritain. Setelah 3 hari dia berhasil siuman, terus udah mulai sehat gitu, ditanya-tanyain kan sama warga. Nih, digini-gini kan, dikorok-korok begitu ya, dipegang-pegangin sama ibu-ibu yang lain dan bapak-bapak yang iseng-iseng sering godain dia, maksudnya karena lucu gitu loh, Bi. Digini-gini mukanya, Bi. Nih, wis urip maning nih, wis urip, katanya udah hidup. Apa sih? Katanya udah marah, masih marah gitu. Kemana aja? Katanya kemana aja berapa hari ini? Kok ngilang? Katanya mau ke sawah kok ngilang. Wah, ceritanya panjang, dawa, katanya begitu. Tuh marah-marah, Bi. Pokoknya aku bikinin wedang sekarang, bikinin wedang. Oh, sorry, itu pas itu ketemu atau gimana ya? Ya, nanti tak ceritain. Itu udah di belakangnya. Nah, nanti tak tarik ke belakang lagi. Itu kan dia mau cerita sama orang yang kalem, Bi. Dia mau cerita sama orang yang kalem. Orang yang kalem itu adik iparnya Wati. Gitu. Jadi dia nggak banyak ngomong tapi selalu baik sama Nini Wartem gitu. Dan dia mau berbaginya sama si adiknya, adik iparnya Laki, Wati. cowok, cewek juga. Jadi dia nggak mau buka, tetap kenapa ada kejadian apa sama orang itu, pelit banget nggak mau nyeritain gitu. Males lah pokoknya. Iya, katanya udah urusan saya gitu, urusan aku. Sing wis ya wis, kata begitu. Kok takutnya mereka kan ada masalah sama warga desa atau gimana, atau tersinggung masalah bercandaan gitu. Wah, amunisinya satu ini ya di Parnyawati ya kan, adanya Jono. Akhirnya diberani-beraniin ya si itu adanya Wati suruh main ke rumahnya dia. Jadi telik sandi lah dia mau cerita apa enggak. Kita akhirnya dapat cerita ini nanti tak share gitu. Jadi katanya iki ngene loh. Namanya kan siapa adanya Wati, sebut saja namanya Rina begitu ya. Ini nak, aku kan mau ke Lo sawah. pasti nyebut nama Rina, ingat Rina Bangkit. Rina Bangkit Afrida. Salah satu teman kita, teman Iya, SMA dia sekelas ya. paling cantik sekelas. Tapi paling cantik nomor 3. Yo, nggak paling cantik ya. Bi. Masih kalah sama Nini Wartem. Masih kalah sama Nini Wartem. Terus. Itu dia ngomong, kemarin kan aku mau ke sawah. Iya nih, kata si tadi Rina ya. Terus kenapa? Engkau sih tak ceritakan mipil katanya. Wis nggawe teh manis durung. Angel men wong itu ke belakang bikin teh manis dulu. Nih kayak gitu. Gemblongin di wis nyogoknya pirang-pirang, Bi. Itu baru banyak nyogok baru dipercerita. Yang ke rumahnya itu si Rina ke rumahnya Nyi Wartem. Yang repot Rina buat itu. Oh, ngebikinin gitu. Iya, tapi dia udah tahu kesukaannya itu apa. Jadi di tas kresek dari situ. Wah, bocah apik nduko endu. Besok oleh lanang sing apik gitu kan. Sing gagah-gagah kayak si Iki tahu semua orang-orang ganteng di kampung Berarti itu gitu. adiknya suaminya Mbak Iya, Wati Mbak ya. Wati. Nah, akhirnya dia cerita, aku kan wingi arep ning sawah. Loh, wong-wong kuwi, orang-orang itu jalan kok kayak keong katanya. Aku yang udah segini tuanya aja masih bisa jalan kencang. Masih bisa terbang gitu. Iya, kok di belakang lama ngobrolin apa, dosa gosip mulu katanya begitu. Lah kuwi, aku pas di atas, pas di pelokan itu kok anak piyayi gagah-gagah, Bi. Katanya ada Lanangan orang, gitu iya, ya. ada orang gagah-gagah. Kalau gagah gimana? Di atas kan gak ada siapa, ada juga apa Kirudin sama ini yang biasa nyari belarak, nyari ini kan, nyari kelapa yang kelundung-kelundung itu loh, buat bakaran begitu.
ih salah, di atas itu rame. Ya iya sih, kata dia, ya iya sih. Nah itu aku niatnya ada orang ganteng-ganteng lah bahasa sininya gitu, bahasa Indonesianya. Ada orang ganteng-ganteng, pakainya bagus-bagus. Pakai itu motor katanya. Pakai motor. Motor kata Bentar. orang, ya. Sorry bro. Pakai motor tadi. Pakai motor. Motor orang kuna, orang dulu berarti mobil, Bi. Oh mobil, iya iya. Motor iya. mobil. Kalau motor itu nyebutnya Yamaha, Suzuki kayak gitu Iya, ya, Honda kalau gitu ya. apa orang gitu itu Nyebutnya ngomongnya langsung mereknya ya? Langsung merek. Biasanya itu merek apa aja itu Honda. Honda, Honda ya Motor. nyebutnya. Ya. Hondanya udah dikeluarin, padahal Suzuki. Kalau di Wetan sono kan Pit ya. Iya, pit motor. Pit. Kalau itu motor mobil, itu pakai motor. Ini udah nggak jelas kata si Rina. Masa di atas jalannya segitu ada mobil gitu. Ih, kue ringoke disit nang dhuwur kue, aku weruh aku ngelihatnya itu jalannya aspal halus, kayak nih ngarepe rumah sakit kata begitu. Karena di depan rumah sakit daerahnya dia, iya sih emang halus. Tapi kan di atas, lagi sensor bilang gitu ya udah didengerin aja. Nah itu ada itu pria ganteng-ganteng nganggo jas rapi-rapi gitu ya. Itu di atas ngono, iku mandek itu berhenti. Itu berhenti terus buka pintu. Buka pintu aku kirain, ih mobilku apik banget, motorku apik banget. Aku ora pernah numpak, nggak pernah naik motor yang kayak gitu. Pada mobil loh, dalam artian mobil. Pas buka lawang, buka pintu itu. Piye ngene ganteng-ganteng men. Si Marjuki ki kalah katanya. Marjuki itu ceritanya paling ganteng di situ, Bi. Itu jabatannya orang-orang partai begitulah ya, itu kalah. Iya terus nih ada saya buat Bi kelamaan gitu kan ya. Nah itu turun itu biayanya ada 3 di belakang 1 itu malah yang paling ganteng. Terus berhenti kirain mau ngapain gitu kan. Aku tak liatin, aku wis kelalen katanya udah lupa sama yang di belakang. Sama teman-teman yang mau ikut bersihin itu ya padi, aku lupa ingetnya. Seneng banget ya kali kalau punya suami kayak dia itu manja berikan suami gitu suami gitu kan. Nah ini kok malah ngawe-ngawe gini nak Andrina ya, nak ngawe-ngawe gini loh kulo pak gitu kan, kulo ca bagus. Iya ibu sini, jangan panggil ibu kata dia begitu. Ya Nini, loh Nini. Yo manggilnya apa? Yo nyi aja. Iya dipanggil begitu. Mau ikut apa enggak katanya Bi. Mau ikut Bi ya, aku mau ke sawah iki klambiku bajuku nggak bagus. Nggak apa-apa, nanti baju bagusnya di sana aja di tempat kami. Tapi Nini nggak ngerasa itu diculik piye aku tua katanya gitu. Aku ikhlas. Diculik ikhlas, malah dia mungkin di sesi itu mengharapkan untuk diculik. Iya, makanya sih ikhlas. Iya, sesi ikhlas benar. Terus Kak Nininya nahan, nggak mau gitu. Aku mau katanya, aku mau. Nah maunya apa dipaksa apa gimana? Enggak. Ngomongnya sopan-sopan banget katanya. Nini nanti di sana ada rumah bagus, ada banyak orang, rame nggak kayak di sini. Ini nanti di sana jadi orang mulia katanya begitu, Bi. Jadi orang mulia, baju-bajunya bagus. Ayo ikut jalan-jalan. Terus naik, iya naik aku cincing-cincing ini kok angel dibopong, enak menerin dibopong, mau gagah katanya iya. Ya. Itu udah kayak gimana banget rasanya. Wah dasar kata Rina ya, itu mesti setan dalam hatinya Rina, itu mesti setan. Terus piye? Numpang motor gue, empuk, tempat duduknya enak, wangi, sampingi gue lo gagah men, aku malah cekelan gini di pundaknya itu. Marah pasti orang, enggak, orang sana enggak marah, padahal ganteng tapi dia itu sopan, nggak kayak orang kampung sini. Pokoknya dicerita itu orang kampung jelek semua, sifatnya apa yang ganteng itu doang. Nah itu naik mobil, naik motor tadi di sana tahu-taunya aku dibawa ya. Maksud ini ingat itu kan kebun apa nih? Bukan bukit. Di sana itu rumahnya banyak, pokoknya kayak Jakarta kayak itu. Padahal nggak pernah ke Jakarta. Nggak pernah. Cuma lihat di TV mungkin. TV, ya itu pun numpang ke tetangga. Kayak di Jakarta. Nah, piye ke Jakarta? Rumahnya gede-gede, rumahnya api-api, tapi yo kalau dipikir-pikir rumahnya mirip-mirip, katanya begitu mirip-mirip.
Nanti aku dibawa ke sana, dibawa itu mobil-mobilan, motor-motoran. Seneng, kadang-kadang yang di depan itu nengok ke belakang, senyum, sopan. Aku malah dikasih cemilan. Cemilannya apa? Ya gemblong, aku suka nih gemblong. Masa di mobil gemblongan angel banget, Bi. Nah itu terus dibawa ke sana jauh, katanya makin rame. Tapi katanya nggak ada orang. Rame nggak ada orang, Lina kan bingung. Iya maksudnya di situ mobil-mobil banyak, simpang siur banyak, tapi dia nggak pernah lihat satu orang pun di depan rumah-rumah misalnya Nongkrong gitu. di mana Nongkrong gitu atau ya. apa nggak pernah lihat orang, tapi itu aspal teles Rin. Aspal teles siapa? Aspal baru. Basah baru, ireng banget, hitam banget katanya, enak banget. Itu lama-lama aku diberhentiin gitu, itu diantar sama mereka kayak ratu, aku dituntun katanya, dituntun sama rumah yang paling gede. Ya ada berapa rumah yang gede-gede, tapi itu antara lain yang paling gede, Salah satu di antara yang salah paling satu besar. dari itu yang bagus. Itu masuk, ikut disambut. Engkono aku dihargai banget katanya begitu. Banyak orang di situ, banyak orang itu orangnya bagus-bagus. Orangnya itu ganteng-ganteng. Nggak nyebut cantik-cantik. Oh, cantik-cantik disebut Cantik-cantik juga. ada. Sampai digituin sama Rina. Sama situ cantikan mana? Ya, kayak gitu jawabannya diplomatis. Ya, kayak gitu. Ya, cantikan situ. Ya enggak lah, wong namanya aku udah tua kata dia, tapi agak ketus begitu ya. Nah, terus diapain ke sana? Nah, aku disambut sama piyayi-piyayi itu, tapi ada yang lebih tua. Nah, itu ngomong katanya, Nini di sini aja, kita butuh orang kayak Nini katanya begitu. Nah suruh ngapain nih? Itu orangnya pakaiannya kayak apa? Ya kayak pakaian sini biasa, tapi bagus-bagus. Katanya rumahnya kemerlop gitu. Rumahnya itu mungkin bahasa orang tua kemerlop itu Kinclong, bersih semua begitu ya. Banyak ornamen bagus-bagus. Itu katanya kalau mau di sini aja, nanti bantu-bantu masak, bantu-bantu masak. Ini kan apal masak ya, sering bantuin orang hajatan begitu, Bi. Iya memang di sini aja daripada di sana nggak punya keluarga, nggak punya saudara. Aku punya sebenarnya tapi nggak pernah datang. Nah itu sama aja kata mereka begitu, Bi. Ya wis, itu langsung setuju aja, Bi. Pokoknya kamu ini istirahat, nanti kalau udah enakan, udah seret gitu, nanti mau masak-masak apa itu, katanya ditunjuk, itu perempuan banyak perempuan yang tukang masak-masaknya, tukang apa tuh banyak di situ, Bi. Nah ini karena memang Nini Wartem hari itu sesi itu mereka pada bubar gitu, tapi bukan berarti rumah itu sepi, Bi. Rumah gedung gede banget. Itu pesta atau apa? Bukan pesta, tapi mau ada pesta katanya, mau Kayak ada persiapan pesta gitu ya. Nah ini teman diwanti-wanti sama leadernya di situ gitu ya. Nini, saya bukannya nggak menghargai, sekalipun jangan pernah keluar rumah atau nengok keluar rumah gitu. Lah emang kenapa? Ya kalau mau enak mau ini ya udah jangan, nurut aja. Orang di sini udah ada semua begitu. Nanti kalau waktunya keluar begitu. Tapi yang namanya Nini Wartem, dia itu jelajahnya cuma di itu nggak enak, Bi. Walaupun udah nyaman, dia harus tahu ruangan ini semuanya ada aktivitas apa di situ. Itu tahu semua. Jadi di sana sini, di bagian belakang itu lagi orang bikin anyaman, ada yang bikin saung, ada yang bikin masak-masak gede itu kayak. Tapi dia nggak tahu yang digorok itu daging apa, tapi itu daging yang dimasak-masak, Bi. Itu daging yang dimasak itu banyak kuali-kuali gede, kayak susu, aroma-aroma yang nyengat, wangi-wangian begitu. Santan kayak gitu. Dia nanya sama salah seorang yang memang nggak ngapa-ngapain katanya, tapi laki-laki, gagah nih. Ya gagah, dia kayaknya yang jagain, ditanyain, ini mau ada apa sih? Toh ada cap bagus, mau ada apa? Ini mau ada kendurian begitu, mau ada kendurian. Nanti semua yang ada di sekitar sini kumpul di rumah ini. Makanya sampean suruh masak begitu. Nah, syukur-syukur kalau masakannya enak. Ya selamanya di sini. Itu begitu. Nah, udah ngelihat ke sisi ruangan kemana aja ya. Sampai ke ruangan tengah, balai-balainya udah riasin semua. Kayak orang mau apa ya?
apa ya, makan-makan yang ada kawinan yang ngambilin sendiri kata dia gitu. Prasmanan. Iya itu kan susah ngomong. Iya prasmanan kayak gitu udah disiapin semua. Ada nikahan kali ini nggak tahu katanya, dibilang mau nikahan juga nggak ada tempat yang buat pelaminannya, nggak ada gitu. Tapi aku sama ngikui katanya sehari itu seneng-seneng ketemu banyak orang tapi ayu-ayu gagah-gagah. Panganannya enak-enak kabeh katanya. Dia kan rokok bi, orang sana rokok. Rokok nih enak kalau wis dingin-dingin wis dadi katanya begitu, tinggal ngambilin. Terus rokoknya ono sing dawang ngono lho, kebule nang kene kayak Shisha, gitu. iya. Namanya apa tuh? Shisha. Rokok ini ya, Timur Tengah ya. Nah itu, wah berarti sampean betah banget. Kok sih ceritanya gurung rampung. Mangan gemblong sini, ora tutugna katanya, tutugin apa diterusin dulu ceritanya. Nah itu mulai setelah itu dia cerita lagi. Besok harinya masih sama aktivitasnya, tapi tambah rame orang, tambah dirias rumah itu. Tapi aku penasaran sebenarnya itu ini di mana sih gitu loh. Mau ada apa, terus kok kenapa tadi aku kemarin itu naik motor di luar kok nggak ada orang, sepi tapi di dalam rame. Iki piye asline, modelnya kayak apa. Tapi dia mulai connect wong wingi-wingi. Kemarin aku itu di kebun, di gunung kok kenapa rame. Tapi yang betahi kata dia rame, dia bingung tapi kok betahi. Akhirnya tuh nekat nyelos-nyelos gimana caranya gitu loh, gimana caranya. Itu malam, hari kedua malam itu kayak pada istirahat begitu orang-orang yang aktivitas tadi udah Nyi Martem itu sempat tidur nggak di situ? enggak. Oh enggak, jadi tidur. melek terus. Melek terus kayak aku nggak ngantuk tapi ya itu rasain semua detik-detik di situ gitu Bi. Nah itu dia ke depan mengendap-endap begitulah ya, nyamar-nyamar katanya pokoknya lagi bawa itu ya kembang ditaruh di depan gitu biar nggak kelihatan dia. Tapi emang orang-orang udah mulai pada istirahat, tinggal penjaga-penjaga begitu pun kelihatannya ngantuk. Itu kayak di hordeng begitu ngeliat. Itu astagfirullahaladzim, rin karena bokin orang tua kalau saya bokin begitu ya. Lu dilihatin begitu di depan itu rame. Ya katanya kemarin sepi. Lah aku nggak boleh nengok ke depan. Tahu-tahunya aku nyandak katanya. Nyandak itu connect gitu ya. Itu di depan ternyata rumah-rumah itu banyak. Ya ada orang di situ banyak yang lalu lalang. Uang iya uang orangnya. Tapi ndase dudu, ndase kewan kabeh katanya begitu. Kepalanya ya, kepala binatang. Kepalanya binatang semua itu, ya Allah. Ono begok itu babi ya. Ono begok, ono asu, ono wis pokoke sing sikil papat kabeh katanya begitu. Jijeni isine piye ngono. Isine air liur banyak begitu, tapi mereka sibuk lalu lalang begitu. Tapi anehnya aku nengok jangan-jangan yang di dalam juga bangsa-bangsa begitu. Kalau nengok dalam enggak orang Bi. Akhirnya aku gimana caranya ya aku bisa keluar begitu. Itu dia nggak ngerasa ngantuk sama sekali. Ketika lengah ada jeda bisa buat keluar, dia keluar membaur sama mereka gitu loh Bi. Tapi jangan sampai mereka ketahuan. Di situ angel ya, maksudnya harusnya kan ketahuan ya, tapi dia kayak bisa mungkin niat digoib beda gitu. Dia bisa seolah-olah ngumpet dari itu rumah yang tadi dia itu bantuin pintunya dibuka. Di tengah malam tadi ada yang bawa kayak ubi rampe dan lain-lain buat upacara tadi. Jadi di dalam kelihatan dari sisinya dia pas dia di luar tapi ngumpet di pohon begitu. Kalau dari pandangannya dia sisi luar itu ya pada sama di dalam mukanya hewan semua, hewan-hewan semua. Oh, nah dia pas di luar ngelihat yang di luar itu apa? Hewan juga. Oh, hewan juga. Jadi kayak di dalam itu dia kayak di ini ya, hipnotis di situ lah ya. Seperti itu. Walah adalah aku, ya Allah aku berarti iki belis kabeh katanya, iki belis kabeh aku digawa kelong. Orang sana kan gitu ngomongnya digawa kelong. Wewe gitu ya, bawa kalong padahal gitu. kan yang bawa beda ngomongnya digawa kelong. Astagfirullahaladzim piye. Kata orang kalau udah nyebut kayak gini kan balik, kok ini nggak balik-balik gitu Bi. Itu aku gimana caranya? Akhirnya dia udah mulai sedih, tapi karena mungkin pengalamannya dia gitu Bi. Aku nek kayak iki bisa selamanya terjebak di situ. Akhirnya nunggu sampai memang besoknya ada acara besar itu. Tapi di acara tadi walaupun rumahnya dibuka pintu utamanya semua itu kelihatannya manusia semua Bi. Kelihatannya manusia semua, tapi di saat kelihatannya orang-orang ganteng, orang-orang cantik di situ semua ngumpul, tapi buat
si Nini Wartem sendiri, dia semakin takut. Ini aku ngumpul sama bangsa-bangsa begituan. Nah, ada sesi di mana dia nggak bisa melewati sesi jamuan dan harus duduk bareng. Dia duduk bareng di situ. Nah, di sini di alamnya manusia itu didoain ternyata. Mereka udah pada ngumpul tiap hari, berarti maghrib, habis subuh sama habis inilah pertengahan malam banyak warga desa yang ngumpul doain nyari biar ketemu gitu. Iya, doain mungkin di sananya juga connect gitu ya. Itu ada acara, tapi aneh gini ya nak, nggak pernah siang itu hawanya, padahal kayaknya siang tapi itu remang-remang kayak gitu. Nih, acaranya ya wayah kayak gitu, cuman harus di dalam rumah terang. Nah itu aku disuruh makan di situ banyak. Ya itu kewan-kewan kelihatannya apa makanannya sama, ada daging sapi, ada macam-macam ikan dan lain-lain. Aku kan orang doyan amis-amis katanya, dia nggak suka amis-amis. Nah milihnya apa nih? Urap, ada urapan sama tahu. Tapi yang nggak tahu ya, aku yang di dalamnya lahap, memang aku lapar gitu. Aku makan dipersilahkan gitu, malah kayak dihormati gitu. Nanti ini Nini Wartem yang bakalan masak-masak di sini itu dikenalin ke semua orang yang ramai itu pada begini semua katanya. Aku kayak ratu, padahal dia tamu begitu ya. Itu akhirnya dipersilakan makan, semua minum-minum rame. Tapi yo aneh lagi nggak ada doa-doa. Kalau orang biasanya ngumpul-ngumpul ya dia bayangnya kan selamatan atau apa ada doa. Ini nggak ada doa-doa. Kok makan aja gitu. Aku mulai curiga kalau aku doa, biasanya kan aku kencang ya, Bismillahirrahmanirrahim apa gitu, ya sekedar Bismillah atau apa, ditutup sama dia, Bismillah di dalam hati doang, ikut makan. Di pertengahan makan itu pandangannya mulai rubah, mulai rubah antara kelihatan mereka manusia hewan, manusia hewan di berbagai sisi kayak gitu terus. Ini mulai takut tapi nyebut terus di dalam hati. Itu di dalam tapi makan enak, kesedak kangkung dalamnya kesedak kangkung nyangkol. Jadi kesini enggak keluar enggak. Jadi gue ya Allah di situ mentok, pokoknya antara aku nafasnya mau hilang katanya begitu gara-gara kesedak kangkung. Ya tahu-tahu udah ganti katanya, aku nggak inget apa-apa lagi. Nah jadi udah keluar dari dimensi itu. Nah ternyata di mana nih? Nah itu diketemukan oleh seorang ini bapak petani ya kebun ya, dia berkebun begitu. Itu kan kalau pohon jengkol sering banyak naruhnya di atas. Dia itu mau manen jengkol dia bawa karung, kalau sana ngomongnya kandi gitu ya. Jadi itu yang jadi pertengkaran lagi sama istrinya. Jadi dia ke sana dan dibayangin kali udah naik ke sana, udah ditungguin jengkolnya, pulang-pulang justru gendong Nini Wartem. Kayak gitu. Bunga desa ya. Bunga desa itu muda bukannya orang tua yang gendong loh. Ya kan gendong berat juga kan. Itu usia 40-an tahun. Jadi warji itu jadi bertengkar sama istrinya. Gara-gara gendong Nini Wartem. Kembang desa, bunga desa. Iya, dia tuh jelasin ke istrinya juga nggak bisa. Ini nanti ceritanya kasih judul Bunga Desa ya. Iya boleh jadi. Jadi dia tuh nemu di atas, posisinya pingsan tapi nyender di pohon, dibangunin nggak bisa. Ini gimana caranya kalau digeletakin takut dimakan. Kayaknya sih sebenarnya dibangunin bisa, cuman biar aku digendong katanya. Bisa jadi. Bisa jadi gitu. Itu kan yang nggak diceritain. Iya bisa jadi. Itu sisi terdalamnya nya. Nah gini ya, melek sedikit gitu ya. Ting gitu. Itu akhirnya dia kan si Warji tadi mau minta tolong, yang lain jalurnya beda rutenya, akhirnya mau nggak mau, ini orang kalau mati di sini masa aku tega, walaupun kadang-kadang nyengiti, itu digendong, pun gendongnya masih mikir, kok aku jadi gimana yang gendong ada perasaan bersalah, bahaya ini memang ada masalah nih, aku bawa masalah gitu. Ini masa nyampe rumah bener dimaki-maki sama istri, oh kayak gitu suwe katanya lama nyari jengkol tahu gendong wartem begituin. Enak tapi kan dilerai sama tetangga, orang lagi ada itu yang nyelamatin Warji itu jauh banget katanya di atas, jadi lebih atas lagi, di atas posisinya puncak gitu. Oke. Ya, tapi dan selamat gitu ya. Akhirnya selamat pulang lagi ya Nyi Wartem. By the way, Nyi Wartem masih hidup sekarang? Ada masih ya, alhamdulillah ya. Semoga sehat selalu buat Nyi Wartem ya. Selalu menebarkan Iya, selalu menebarkan pesonanya, keindahannya sebagai seorang bunga desa gitu ya. Begitu, iya. Cerita ini judulnya Bunga Desa nanti.
Oke, Bro Ayung, terima kasih ceritanya. Ini lihat durasi tuh. Mantep kan? Widih. Oke, udah 40 menitan nih. Pokoknya terima kasih Bro Ayung udah berbagi ceritanya. Terima kasih juga kawan-kawan di rumah udah mau nonton, udah mau dengerin gitu ya. Semoga tetap menghibur gitu ya. Horor nggak horor, yang penting ya di horor-hororin gitu ya. Meskipun nggak horor-horor banget gitu. Yang penting menghibur gitu. Pokoknya terima kasih dan kita minta maaf ya. Misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Terus siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode ngobor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi kami minta maaf, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.